Selamat pagi teman-teman. Ini pagi-paginya seperti biasa, lagi di kebun lagi. Ini bunga mawarnya udah ada 2 ya teman-teman, cantik. Dan hari ini saya mau pindah tanam bawang ya teman-teman. Ini saya udah siapin potnya, ada 2 pot kecil. Bawang dari sisa masak dari dapur ya, bibitnya. Seperti biasa di sini lagi ditemenin. Lagi ada burung teman-teman. Dan saya mau ngeliatin hasil tanam bawangnya ya teman-teman. Nah ini dia, ini udah umurnya udah kurang lebih ada 2 bulan ya teman-teman. Dan ini yang baru kemarin nyusul. Ini emang pertama kali harus kecil-kecil dulu ya teman-teman, karena masih menyesuaikan ya. Tapi kalau udah begini pasti udah hidup sih. Dan saya mau ngeliatin yang udah berhasilnya ya teman-teman. Nah ini dia, ini udah berhasil. Ini kurang lebih udah mungkin 3 atau 4 bulan ya teman-teman. Dan ini tadinya kecil-kecil banget teman-teman, sekarang udah cantik dong. Tadinya ada 4 pot ya teman-teman, kemarin kan habis hujan terus, jadinya yang 2 potnya busuk akar. Dan nanti juga saya mau ngerapihin tanaman bunganya. Ini lagi cantik banget teman-teman, ada 2 warna ya. Nih ini nanti mungkin mau diperbaharui, mau dipendekin ya. Sama ini juga, ini udah jatuh ke lantai, mungkin harus diperbaharui ini. Dan ini nanti mau ditambah. Nih lihat teman-teman, tanaman kacang yang bibitnya dari supermarket semakin menggila. Ini mungkin kebanyakan ya teman-teman. Dan lanjut pindah bawang dulu ya. Nih saya mau kasih tahu teman-teman ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu kalau tanam bawang teman-teman harus di pot yang udah ada pohonnya kayak gini ya teman-teman. Ini saya titip di pot apel, jadi si tanahnya ini udah penuh akar tuh kayak gini, udah penuh akar ya teman-teman. Jadi ini membantu tanahnya selalu kering, jadi bawangnya nggak busuk. Nah begitu teman-teman. Bismillah, ini langsung aja saya cokel kayak gini. Aduh patah. Ini mindahinnya juga agak susah ya teman-teman, karena udah banyak akarnya di dalam. Dan ini saya nggak mau pindah semua ya, mungkin sebagian aja. Nih saya siapinnya 4 pot, 1 tuh, agak susah ya mindahnya.
Akhirnya kecabut. Nih saya udah siapin potnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti taruhnya harus jangan di tempat panas dulu ya teman-teman. Lagi ada lebah si cantik itu, lebahnya warna biru. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh subur kayak yang udah ya. Ini lebahnya suka banget ini teman-teman. Ini namanya bunga Yolanda ya. Dan lanjut saya mau ngerapihin yang ini udah jelek banget, mungkin saya mau potong aja. Ini langsung dipotong kayak gini. Bismillah. Padahal bunganya cantik nih, lihat teman-teman, tapi udah runtuh-runtuh. Ini pohonnya udah kurang bagus. Cuaca di sini hari ini panas banget teman-teman. Biasanya kucingnya mau nemenin, sekarang dia lagi neduh. Kucing juga nggak mau panas ya. Dan ini tanamnya gampang banget ya teman-teman, tinggal di stek aja, dipotong begini, nanti cepet keluar akarnya kayak gini. Kelihatan gak ya? Mungkin gak kelihatan. Tinggal ditancap aja gini teman-teman. Nih udah kayak gini aja. Nanti kalau udah layu bunganya baru dipotong.
gampang banget tanamnya. Ini tadinya mau dipendekin tapi sayang, kasihan lagi berbunga ya teman-teman, nggak tega. Dan ini bawangnya udah berjejer 4 pot. Mudah-mudahan nanti bisa bertahan, bisa subur kayak yang ini ya teman-teman. Kemarin ada teman-teman yang komentar, ini bawang daunnya kecil banget katanya. Ini lihat teman-teman, kalau dirawat bisa besar ya. Emang pertama begini kecil, kan masih penyesuaian, masih adaptasi dia untuk hidup ya, karena habis dipotong juga. Nih cara memperbanyak katanya harus dipotong ya teman-teman. Jadi nanti sehabis dipotong kayak gini tunasnya banyak, tapi saya nggak tega untuk potong ya, takutnya nanti malahan mati karena belum banyak. Nanti aja cobanya kalau udah banyak. Nih seledringnya, lihat cantik banget. Dan ini pakai pot kecil ya teman-teman. Kemarin habis dipupuk pakai pupuk biasa buatan sendiri. Nih kayak gini akarnya udah penuh ya teman-teman. Dan ini pupuknya harus disebar kayak gini. Sebelum disebar pupuknya lembek ya teman-teman, kayak gini lembek. Nih kelihatan nggak? Nah kayak gini kayak lumpur. Si akarnya karena seneng, ini lihat langsung keluar ke atas ya, baru berapa hari aja. Ini ada cangkang telur nih teman-teman. Jadi terbukti banget bahan pupuk dari limbah dapur dan kebun itu terbukti bikin subur tanaman ya teman-teman. Tuh diginiin lah, diratain. Mau lanjut, mau panen-panen teman-teman. Nih saya sebelum panen mau taruh ini dulu ke tempat yang nggak panas ya. Dan ini udah ditaruh ke samping dinding ya teman-teman. Di sini nggak terlalu panas, panasnya mungkin setengah hari. Lanjut saya siram sedikit. Dan lanjut mau panen-panen. Nih lihat di sini ya teman-teman, terong cempokaknya udah ada yang bisa dipanen lagi. Tapi saya mau panen timun dulu. Cantik banget teman-teman ini bunganya. Dan ini lama-lama pinknya kayak gini ya. Tadinya begini gradasi di atas. Nih panen timun dulu. Timun ini rekomendasi banget ya teman-teman. Berbuahnya cepet, cuma 1 bulan aja ya. Semenjak dipindah tanam dari semai, mungkin kalau sama semai gak nyampe 2 bulan ya teman-teman. Jadinya rekomendasi buat teman-teman yang mau tanam timun, timunnya cepet berbuah. Ini jenis timun lalap ya. Sering saya spill linknya di deskripsi. Dan tadi saya habis bungkus pembungkusnya nggak cukup ya teman-teman. Saya bungkus pakai plastik. Tuh.
biar gak dimakanin lalat buah. Dan aku juga mau ngeliatin ya ke teman-teman, alhamdulillah ini tomat ranti ya teman-teman, akhirnya berbuah. Saya bungkusin biar gak dimakan lalat buah. Nih kalau udah gini okranya nggak enak ya, apa masih muda deh, setengah tua, tapi masih bisa dimakan bijinya ya teman-teman. Lihat ada yang gede banget teman-teman. Mungkin biarin ya buat benih. Saya juga udah siapin buat benih ya teman-teman. Nih lihat, gede banget. Ya mau biarin aja. Dan di sini juga udah terlanjur gede dong teman-teman, tapi saya mau ambil karena udah kebanyakan buat benih. 2 cukup ya, nanti bijinya di dalam kayaknya banyak. Ayo semangat teman-teman, semangat berkebun. Ini belum terlalu besar, tapi mungkin 1 hari lagi udah lumayan besar. Ini bunga telangnya suka nggak keambil, lama-lama tua. Masih ngelihat timun, biasanya suka ada yang ngumpet ya teman-teman. Tuh bener aja, samar sama daunnya ya. Ternyata ada lagi nih di atas. Dan ini timun ini udah ke-3 kali atau 4 kali ya teman-teman. Di sini ada 1, mungkin saya mau ambil aja karena kayaknya udah besar ya teman-teman. Ini lagi enak-enaknya, saya mau coba. Oh ternyata yang besar udah ada 3 dong teman-teman. Ini juga besar, mungkin ngebibit 3 ya. Nih ini 1, ini 2, 3 tuh besar-besar. Saya mau coba dulu ya teman-teman. Dan timun dari hasil tanam sendiri rasanya lebih enak, lebih manis. Dan di sini di bawahnya sini rasanya nggak pahit ya teman-teman. Nih saya mau coba, bismillah. Enak banget. Segar. Ini lantainya kotor. Dan saya mau lihat yang ini. Ini murah banget ya teman-teman. Benihnya cuma gak nyampe 12.000 kayaknya. Ini ada 1. Bentar teman-teman, tanggung mau ngabisin dulu.
ada satu lagi ya teman-teman. Dan ini yang kecilnya masih ada ya tuh. Jadi rekomendasi banget teman-teman, karena saya juga sering gagal ya biasanya tanam timun, tapi jenis ini alhamdulillah berhasil. Nih di sini ini pagi-pagi, tapi kok udah panas banget. Nih si cantik kedondongnya belum bisa dipanen. Dan ini perkembangan kubisnya ya teman-teman, udah semakin ngekrop. Ini kalau punya kemangi jangan dibiarkan sampai berbunga ya teman-teman, harus rajin metik. Semakin rajin dipetik semakin bagus tunasnya. Dan naruhnya bisa di suhu ruang ya, sehabis dicuci taruh aja di tempat tertutup, bisa sampai 3-4 hari tanpa layu, tanpa hitam ya teman-teman, daripada disimpan di kulkas suka hitam. Jadi rekomendasinya simpannya di suhu ruang, sehabis cuci di tempat tertutup. Selalu dapat hasil panen hari ini. Dan mungkin ada terong ya teman-teman, tuh bener aja. Ini terongnya ada yang udah besar. Ini ada bunga kol di pot terong, tapi lumayan bisa tumbuh ya teman-teman. Tuh, ini bunga kol dari tunas. Lihat gambasnya teman-teman, bunganya banyak banget, tapi belum ada bunga betinanya ya. Dan kesini dia julur ke tanaman apel. Nih lanjut cari terong lagi, masih ada ya teman-teman. Ini terongnya rasanya ada sedikit manis. Masih suka ada teman-teman yang tanya, ini rasanya pahit gak? Ini rasanya sedikit manis. Nih di belakang okra ada cabai, saya mau petik ya teman-teman, tapi nggak di videoin biar cepet. Tuh. Nih di sini juga ada cabainya teman-teman, petik lagi. Yang barusan udah selesai yang di dekat okra ya. Nih cabainya dapat segini, lumayan. Dan lanjut saya mau panen terong cempokak ya teman-teman. Nih sekarang baru 2 jenis saja, sebenarnya ada 3 jenis. Itu baru keluar bunga yang putihnya ya teman-teman, dan yang ungunya sekarang buahnya lagi nggak ada. Nih lagi ada satu, masih kecil ya teman-teman. Ini yang buat bibit, buat benih, udah besar ya teman-teman.
lagi ada pengajian setiap minggu. Ini pohon yang ke satu udah semua ya teman-teman, ada yang masih kecil. Lanjut saya mau panen ke pohon yang kedua. Ini susah nih, taruh dulu. Ini masih di ranting yang patah ya teman-teman, buahnya kurang maksimal tuh. Dan ini ada yang unik buahnya nih, lihat, unik. Terong dari pohon cempaka lumayan besar ya teman-teman tuh, dibanding tadi terong yang dari buah asli. Ini yang dari cempaka. Ini sebetulnya ada okra di sini ya teman-teman, cantik banget okranya, tapi mau dibiarin aja buat benih ya. Jadi saya setiap ada buah, ada tanaman, selalu nyisihin buat ditanam kembali, jadi benihnya nanti bisa mandiri gitu teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak, terima kasih untuk hari ini ya teman-teman. Pokoknya semangat terus buat teman-teman berkebunnya, semoga sukses dan selalu berhasil. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman, bye. Gak kuat di sini panasnya, panas banget teman-teman, padahal ini masih pagi ya.